له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mana pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Hidayah dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kultum ya. Kultum atau tausiah di sini istilahnya. Tausiah, ya. Masya Allah. Tidak lupa juga salawat bertangkaikan salam yang selalu kita hanturkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Khatamul Anbiya. Siapa lagi kalau bukan beliaulah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas peran beliaulah kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah yang terkhusus, ibadah bulan Ramadan yang suci ini, yang mana seluruh amalan dilipat gandakan di dalamnya. Dan itu adalah salah satu bentuk nikmat iman dan nikmat Islam yang selalu bebas kita nikmati di negeri tercinta ini adalah beribadah dengan merdeka kita. Karena kenapa kita harus bersyukur dengan kenikmatan kebebasan dalam beribadah yang terkhusus bulan Ramadan ini? Karena banyak saudara muslim seiman kita di luar sana, salah satunya mungkin kita semuanya mengetahui di Palestina. Bahkan di bulan Ramadan pun mereka tidak gentar untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya ibadah sholat tarawih, yang mana kaum kafir selalu mendobrak ibadah mereka itu. Karena orang kafir itu takut dengan orang-orang Islam yang kuat ibadahnya. Makanya kalau mereka yang ngerti tentang ibadah, maka dia akan, walaupun di sana halangan rintangan, dia tetap menegakkan ibadah syariat karena keimanannya memang kuat. Lihat saudara kita di Palestina sana, banyak sekali saya beberapa hari menemukan media sosial, mereka sholat tarawih digempur mereka. Namun mereka tidak gentar. Mereka melihat di balik ibadah itu adalah keridhaan dan surganya Allah. Dan itu salah satu bentuk tekad azam mereka untuk beriman kepada Allah dan menegakkan ibadah terkhusus di bulan Ramadan yang suci. Dan kita sebagai orang Indonesia harus bersyukur karena banyak orang-orang, salah satunya di Timur Tengah, ingin datang ke Indonesia, ingin menetap di Indonesia, ingin berdakwah di Indonesia karena dakwah di Indonesia rahmatan lil alamin, dengan dakwah kasih sayang. Bagaimana bisa orang Islam Indonesia menjadi mayoritas muslim sedunia tanpa andil daripada dakwah yang sangat rahmatan lil alamin? Itulah salah satu kita mengetahui semuanya, wali 9, dakwah yang lembut, menyentuh dan santun, sehingga apa? Di dunia muslim terbesar adalah Indonesia, dan salah satu bentuk wibawanya adalah wibawa Islam yang paling banyak di dunia. Pak, alhamdulillah saya tahun 2014 berangkat di Sudan, melaksanakan studi kita di sana. Selama di sana, masya Allah, mereka para muslim
salah satu bentuk kecintaan mereka kepada Islam adalah selalu mengayomi orang-orang Indonesia. Orang Indonesia di mana-mana, bahkan di luar negeri, di Timur Tengah, dimanapun suaranya itu dipakai, Pak. Azan orang Indonesia, qomat orang Indonesia, yang menjadi imam orang Indonesia. Kurang apa kita orang Indonesia dipakai oleh orang? Ya, Masya Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keimanan yang Allah berikan kepada umat Muslim Indonesia. Namun tadi saya sebelum saya ingin membahas sedikit apa yang nanti disampaikan, saya bisa di sini mungkin Bapak-bapak dan Ibu melihat saya sebagai wajah yang asing daripada ustaz-ustaz yang di sana. Kita kemarin waktu jadi imam sholat tarawih di IKPM Masjid Celikah, itu kan kita kenal dengan Ustaz Darmawi. Katanya beliau orang tua saya, beliau senior saya, kamu mau sholat imam di Masjid Qadim, Masjid Al-Hidayah. Saya belum tahu karena saya baru tamat kuliah langsung berkarir, namun baru. Kemudian di sana sholat, habis itu baca surat As-Sajdah. Masya Allah, saya tidak hafal surat Sajdah. Ditanya sama siapa tadi, hafal surat Sajdah? Tidak hafal saya. Oh ya sudah, kalau gitu digantikan yang lain. Itulah salah satu bentuk penyesalan saya belajar agama namun tidak menuntaskan hafalan Al-Quran saya, sehingga ketika disuruh imam saya tidak bisa membaca seperti itu. Masya Allah. Makanya untuk anak-anak kita, beri dia kesempatan untuk menghafal Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah bentuk salah satu anugerah yang Allah berikan di muka bumi ini. Karena bagi siapa yang memahaminya akan diberikan kemuliaan, bukan hanya kemuliaan di akhirat, bahkan di dunia pun akan mendapatkan kemuliaan. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Sesungguhnya Al-Quran itu terletak jelas di dalam dadamu. Jadi jangan hanya dihafal Al-Quran itu, namun masukkanlah dia ke dalam hati, amalkanlah dan ajarkanlah. Kita menghafal Al-Quran jangan sekadar menghafal, pahami maknanya, pahami artinya, pahami tafsirnya, bahkan tajwidnya. Itulah salah satu bentuk penyesalan saya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sama-sama belajar. Pada kesempatan kali ini ingin mengangkat bagaimana kita jadikan bulan Ramadan ini adalah suatu ajang untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang berzikir, maka banyak Al-Quran menjelaskan tentang dianjurkannya berzikir. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah engkau kepada Allah sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan petang hari. Jelaskan juga di sana di dalam Al-Quran, fa iza qadaytum minas sholati fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila engkau telah melaksanakan sholat, maka berzikirlah engkau dalam keadaan berdiri, keadaan berduduk, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Masya Allah. Di dalam surat lain dikatakan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Masya Allah. Banyak sekali, tidak terhitung tentang berzikir itu. Namun kalau kita melihat yang sama-sama kita ketahui, yang sama-sama kita belajar di SD sampai perkuliahan perguruan tinggi,
adalah rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 perkara. Namun adakah di rukun Islam itu untuk disuruh berzikir? Tidak ada. Apa yang pertama? Antashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkan kalimat tiada Tuhan selain Allah. Kalimat syahadat. Yang kedua apa? Iqamus shalah. Mendirikan salat. Yang ketiga apa? Antasumu Ramadan. Saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, ita'uz zakah, membayar zakat. Dan yang terakhir adalah haji. Anta hujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Berhaji bagi yang mampu. Di mana di situ ada untuk berzikir? Tak ada. Namun kalau kita memahami maknanya secara tafakur, maka di setiap rukun Islam itu tentu ada unsur makna untuk selalu berzikir mengingat Allah. Kok bisa? Bisa. Pertama, antashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya pun bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita fokuskan kepada la ilaha illallah dan fokuskan kepada Muhammad Rasulullah. Zikir dan salawat. Zikir dan salawat. Salawat mengingat Nabiullah Muhammad, zikir mengingat Allah. Di dalam hadis yang lain, ingatlah engkau kepada Allah, bersamalah engkau kepada Allah. Apabila engkau tidak mampu bersama Allah, maka bersamalah kepada mereka yang selalu bersama dengan Allah. Maka itulah yang selalu menyampaikanmu kepada kehadiran Allah. Jadi kalau tidak mampu kita berzikir kepada Allah, sholawat. Nabi Muhammad selalu bersama Allah dimanapun dan kapanpun berada. Namun pertanyaannya, apakah kita satu zaman dengan Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad sudah 1400-an yang lalu sudah meninggal. Manusia yang bersyahadat kepada Rasul, artinya yang mereka menyaksikan Rasulullah, itulah sahabat. Maka mereka yang masuk Islam, ya, mu'allaf pada zaman Rasulullah, ditalkin oleh Rasulullah mengucapkan kalimat syahadat, maka jadilah ia sahabat. Ketika Rasulullah telah berpindah ke rahmatullah sallallahu alaihi wasallam, maka digantikanlah tugas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keimanan umat muslim adalah itulah khulafaur rasyidin. Khulafa yang 4, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Inilah khulafaur rasyidin. Di bawah khulafaur rasyidin itu adalah tabi'in. Jikalau ada yang ingin masuk Islam, mereka bersyahadat kepada yang ditalkinkan oleh sahabat. Antashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antashhadu an la ilaha illallah. Maka jadilah ia tabi'in. Begitu juga sebaliknya. Setelah berpindah ke rahmatullah para sahabat, maka digantikanlah kepemimpinan Islam itu ialah oleh tabi'in. Di bawah tabi'in adalah tabi'in. Dan begitu seterusnya sampai sekarang menjadi ulama.
mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Jadi bohong kalau kita bertemu menyaksikan Rasul, karena kita tidak di zaman Rasul. Maka ketika ada mu'alaf ingin masuk Islam, ditalkinkan ia kepada ulama. Maka makna daripada syahadat adalah kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan Nabi Muhammad SAW sebagai guru agama kita dari pewarisnya. Jadi belajarlah kita agama kepada ulama. Jangan belajar sendiri-sendiri. Boleh belajar sendiri-sendiri, namun diarahkan kepada mereka yang mengetahui Islam. Wa may yuridillahi khairan falyufaqihu fid-din. Barang siapa yang ingin mengetahui agama, barang siapa yang Allah ingin kebaikan kepadanya, Allah pahamkan kepada dia agama. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apabila Allah jelaskan tentang keislaman, maka itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Celakalah bagi mereka yang lalai akan zikir kepada Allah. Ada kaitannya zikir itu. Kembali lagi kepada syahadat tadi. Maka kita bertemu ulama, bertatap muka kepada ulama, belajar agama, banyak paham agama. Ulama inilah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun ma Allah, fa iza lam takun ma Allah, fa kun ma man kana ma Allah, fa innahu yusibuka ila Allah. Itu salah satu hadisnya. Maka dari itu kita fokuskan kepada syahadatain ini adalah asyhadu anna, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pewarisnya. Itulah zikir. Jadi syahadat itu bentuk salah satu anjuran perintah dari Allah untuk berzikir kepada Allah. Makanya kalau kita sering menghadiri kenduri, tidak lepas dengan apa yang disebut dengan tahlil. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul maqsud. La ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah. Makanya kalau kita sering menghadirkan kenduri yang ibu-ibu tidak paham, apalah bapak itu geleng-geleng kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalah, harus paham. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membersihkan kepada dada manusia dari jin dan setan. Makanya ketika dada dibisikkan keburukan, kita lempar dengan kalimatullah. Maka tahlil itu melempar iblis yang ada di dalam dada kita. Makanya dia goyang-goyang kepala. Inna hadhil qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid fa inna jilalaha la ilaha illallah. Sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan suatu pembersih dari karat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya berzikir seperti itu. Nah, itulah bentuk salah satu unsur zikir kalimat syahadat. Yang kedua apa? Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Nah, salat, bagaimana kita salat? Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat. Namun bukan hanya salat jasmani, bergerak badan, tidak. Namun salatul qalbi, salat yang bihuluril qalbi, menghadirkan
menghadirkan hati. Jadi sholat itu zikir Pak sebenarnya. Betul apa? Iya betul. Ngarang baik Ustaz ini. Buka Quran surat At-Toha ayat 14. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Nah itu bunyi ayatnya. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tiada Tuhan selain aku. Fa'budni dan sembahlah aku, wa aqimis salata lidzikri dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat itu adalah zikir, bentuk rangkaian yang Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dan kita mencontohkannya. Namun di dalam salat bacaan itu terdapat zikrullah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jelas kalau Quran surat Al-Maun mengatakan fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun. Itu Quran surat Al-Maun ayat pendek. Celakalah bagi mereka yang sholat. Kenapa sholat celaka? Jangankan yang tidak sholat, yang sholat kan celaka. Ngapa? Allazina hum fi sholatihim sahun. Itulah mereka yang sholatnya lalai. Ustaz, apa definisi lalai dalam sholat itu Ustaz? Pikirannya yang kemana-mana, dah fokus dengan bacaan ayat, dah fokus dengan tajwid ayat. Lisan mengucapkan, namun pikiran dan hati kemana? Ke dunia kita. Jadi apa definisinya Ustaz? Definisinya adalah lalai itu adalah tidak mengingat Allah dalam rangkaian ibadah kepada Allah itu sendiri. Tidak mengingat siapa yang disembah dalam rangkaian penyembahan Allah itu sendiri. Nah itu lalai itu. Terus apa yang diingat Ustaz dalam sholat itu? Macam-macam. Dia mengingat dunianya. Apa dunianya? Ada 3 lingkaran dunia yang selalu kita dambakan, kita senang-senangkan. Jadi orang lalai itu masih tersandung, terjerumus dengan kesenangan duniawinya dalam sholat. Masih ketawa-tawa apa yang dia lakukan sebelum sholat itu. Ingat apa? Ingat harta dan kekayaannya, ingat gelar dan jabatannya, ingat anak dan istrinya. Harta tahta wanita inilah adalah lingkaran duniawi yang selalu disusupkan oleh setan ketika kita memasuki portal akhirat. Bahasanya Ustaz tinggi dia. Apa portal akhirat? Sholat itu ya portal akhirat. Ngeri ini Ustaz ini. Maksudnya batas antara dunia dan akhirat adalah sholat. Jikalau engkau mau masuk akhirat, sholatlah. Ketika takbir Allahu Akbar, jangan lagi kau ingat kerjaanmu, jangan lagi kau ingat daganganmu, jangan lagi kau ingat istri dan anakmu. Fokuslah kau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sholat itu mengingat Allah. Nah itu. Yang kedua adalah sholat, adalah mengingat Allah. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa. Namun nanti kita akan bahas. Kita lanjut ke yang nomor 4. Ita'us zakat, membayar zakat, atau juga sering kita sebut dengan jis, zakat, infak, sedekah. Namun juga wajib adalah zakat. Kenapa zakat itu salah satu bentuk zikir kita kepada Allah? Iya betul. Karena salah satu bentuk keimanan dan ketaatan kita kepada Allah adalah
namun secara batin kita bukan mengeluarkan, secara batin kita bukan, namun justru secara batin mengorbankan harta itu karena kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingat Allah, sudah pasti kita melakukan ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita. Itu maka mengeluarkan zakat itu adalah bentuk pengorbanan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar zikir, ingat-ingat kalimat Allah, namun perbuat fi'li, qauli, takrir kita itulah bentuk keingatan kita kepada Allah. Bukan hanya zikir-zikir aja, namun maksiat tetap jalan. Jangan, itu salah itu. Katanya zikir bagus tapi maksiat masih berlanjut. Nah, itu berarti cuma di zikir lisan, secara fi'li belum dilakukannya. Jadi zikir itu bercabang-cabang yang diawali dengan zikrul lisan wal qalbi. Secara lisan dia mengucapkan kalimat Allah, namun secara qalbi juga harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dua ini, maka fi'li juga akan mengingat Allah dan takrir juga dia mengingat Allah. Apa maksudnya Ustaz ini? Fi'li maknanya secara perbuatan dan secara takrir, kebijaksanaan kita, keputusan kita itu hanya semata Allah. Itu yang nomor 4. Jadi syahadat bentuk ingat kita kepada Allah, salat bentuk ingat kita kepada Allah. Empat tadi zakat juga bentuk ingat kita kepada Allah. Yang terakhir adalah haji. Haji adalah bentuk rangkaian ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat Muhammad sampai sekarang pun melaksanakan haji dan umrah. Itu disyariatkan oleh Nabi Muhammad, yang diawali dengan sejarah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa hubungannya haji dengan zikir kepada Allah? Memang secara rangkaian ibadah sudah disyariatkan Nabi Muhammad, namun di balik rangkaian ibadah haji itu terdapat makna yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Contoh, Bapak di sini ada yang sudah haji. Kalau lempar jumrah itu di mana, Pak? Di Mina ya. Lempar jumrah itu di mana? Yang sudah haji. Secara syariat lempar jumrah itu di Mekah sana. Arafah, Mina. Belum haji juga Ustaz, jadi belum tahu. Di Arafah. Karena di situ di sejarahnya adalah ketika pengorbanan Nabiullah Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya, maka di situ digoda secara zahir oleh setan laknatullah alaihi yang menyerupai manusia untuk meragukan keimanan dia kepada Allah. Wahai Ibrahim, itu anakmu, kenapa kau sembelih? Itu untuk meragukan. Nabi Ibrahim mimpi bahwasanya Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya atas pengorbanan cinta dia kepada Allah. Sudah berkali-kali dia mimpi. Pertama mimpi masih ragu, kedua mimpi masih ragu, ketiga kali dia mimpi. Ini benar. Beda cara Nabi tidur sama cara kita tidur. Nabi tidur masih tetap berzikir. Dari bangun hingga kebangun lagi tetap berzikir, tetap beribadah. Kalau kita tidak tahu, kita tidur kita juga beribadah tidak. Makanya diwajibkan kita untuk sebelum tidur berdoa. Nanti ketika kita bangun maka dihitung oleh Allah pahala. Dilihat dari sebelumnya, kalau tidur kita bermaksiat, gimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah? Makanya diwajibkan sebelum tidur berwudu, berzikir, baca doa tidur.
Nah, ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi, bukan itu dari setan, dari Allah. Karena beliau nabi, karena kita tahu kualitas ibadah seorang nabi itu tak pernah lupa kepada Allah, bahkan setiap tidur pun. Itulah bedanya kita. Kalau Nabiullah Muhammad itu matanya saja tidur, tapi hatinya tidak tidur, selalu ingat setiap detakannya adalah kalimat Allah. Itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim bermimpi dan dia yakin, hakul yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah, karena Allah ingin menguji cinta Nabi Ibrahim kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga ketika dia benar-benar melakukan pengorbanan itu kepada Nabi Ismail, maka setan tidak senang kalau manusia taat kepada Allah, maka digodanya. Maka dari situ Nabiullah Ibrahim melempar batu ke setan itu, dan setan berlari secara zahir. Itu secara syariat telah kita lakukan di haji, adalah melempar jumroh untuk mengingat bahwasanya Nabiullah Ibrahim melempar iblis di sana. Namun hakikatnya melempar iblis itu tidak hanya di sana. Iblis ada di mana-mana, bisa masuk peredaran darah kita. Hadisnya ada yang mengatakan hadisnya inna syaitan yajri minal insan majrad dam wa khasyatu ayyasfa fi qulubikum su'an. Sesungguhnya setan itu bisa masuk ke peredaran darahmu. Dari muak bisa masuk, makanya kalau misalnya ada yang muak harus ditutup, apalagi kalau sholat, karena itu setan masuk menggoda kita. Makanya salah satu alat ketika muak ditutup biar setan tidak mau masuk, ya tidak bisa masuk. Makanya setan itu bisa masuk ke peredaran darah. Wa khasyaitu ayyasifa fi qulubikum masu'an, kata Rasulullah SAW. Dan aku takut dia membisikkan ke qalbu, ke hatimu, itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, sampai sekarang pun baru kita paham dari hadis itu kenapa kita berpikir menghentakkan kepala ke dada sebelah kiri. Itu untuk mengusir setan yang masih ada di dalam qalbu kita. Itu maknanya. Dan yang terakhir, jadi setan ada di mana-mana, bukan hanya di Mekah, bahkan bisa masuk ke peredaran darah kita, dan kita harus lipas dia dengan kalimat Allah. Ya, la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amana min kazabi. Kalimat Allah itu adalah bentuk benteng perlindunganku. Barang siapa yang masuk ke dalamnya aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah puasa. Nah, puasa itu salah satu bentuk ingat kita kepada Allah dengan fi'li dan takrir. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya apa makna daripada puasa? Definisi makna puasa itu adalah menahan hawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga ke terbenamnya matahari. Namun itu secara syariatnya adalah secara zahir mengosongkan perut daripada makanan dan minuman yang membatalkan puasa. Namun secara hakikat, secara batin bahwasanya puasa itu bukan hanya mengosongkan perut dari makanan dan minuman, justru mengosongkan hati daripada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sholawat yang sering tema ya, yang dibaca. Ma fi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah.
itu tidak berbatas. Kalau puasa secara syariat, secara zahir berbatas dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun kalau puasa hati itu tidak berbatas setiap detik. Makanya berpuasa ini mari sama-sama kita bukan hanya mengosongkan perut, mengosongkan hati daripada selain Allah. Berarti kalau mengosongkan hati daripada selain Allah, berarti dia mengingat Allah. Mengingat Allah bukan hanya secara lisan dan qalbi saja, lisan karirnya juga. Iya. Baca Quran. Apalagi kita bentar lagi mau ikut 10 hari terakhir. Gunakan sebaik-baiknya ibadah itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, salat sunnah 2 rakaat, berzikir, bersedekah, semuanya amalan-amalan yang disyariatkan itu ketika kita melakukannya di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau. Sehingga apa? Keluar dari Ramadan kita bisa bersih, suci, fitrah bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Makanya sering kita di bulan Ramadan disebutkan minal aidin wal faizin. Semoga kamu termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, wal faizin, dan orang-orang yang menang karena dia telah kembali suci, kembali kepada Allah. Allah Maha Suci, kembali kepadanya tidak akan bisa kecuali dia dalam keadaan suci pula. Yang mana salah satu sifatnya adalah Al-Qudus di dalam Al-Qur'an. Nama-nama Allah 99, Al-Qudus Maha Suci. Kita harus suci dulu agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan connect kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersamamu di mana engkau berada. Maka dari itu Bapak-bapak, kesimpulannya adalah apa? Marilah kita jadikan di bulan Ramadan ini suatu ajang untuk selalu membersihkan hati kita daripada kekotoran dunia yang selalu kita lakukan yang sebelumnya. Dengan apa? Dengan amal saleh, dengan bersedekah afdal, sedekah fil Ramadan, ya, bersedekah, salat malam, qiyamul lail, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan berzikir puncaknya wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan zikir adalah bentuk ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih mengetahui apa yang Allah perbuat terhadap hamba-Nya. Jadi dengan zikir, bukan hanya zikir, namun pilih kita zikir, takrir kita zikir, lisan kita zikir, hati kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bertanya apa pula selain amalan-amalan yang telah disebutkan, yang bagus kita amalkan adalah amalan yang dapat kita lakukan setiap waktu, setiap jam, setiap menit dan setiap detik. Pertanyaannya, amalan seperti apa yang dapat kita lakukan setiap detik? Karena seluruh amalan yang disyariatkan Rasulullah itu adalah ada waktu khusus tertentu. Maka amalannya setiap detik yang dapat kita lakukan adalah amalan zikrullah. Setiap detakan jantung mengingat Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan yang lain sebagainya. Zikir-zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang selainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya matahari sudah terbit. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah sebelum kita menutup, karena di bulan Ramadan ini doa insyaallah dikabulkan oleh Allah dengan ketaatan kita. Setelah itu kita sama-sama kembali kepada kewajiban kita, yang berdagang, yang mengajar, yang jualan, yang
qiyamana salatana wa siyamana wa qu'udana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna ad-duhaa duhaaka wal bahaa bahaaka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fil ardi fa akhrijhu wa in kana fis sama fa anzilhu wa in kana ba'idan fa qurribhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa jamalika atini ma ataita ibadaka as-salihin. Allahumma ja'al hadhihi syahr Ramadan al-mubarak litanzifi qulubina min dhunubina al-ukhra ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah salaman kita mari sama-sama sholat sunat 2 rakaat yang insyaallah pahalanya mendapatkan haji dan umrah. Salat 2 rakaat setelah fajar.